Selamat pagi Mas Bro yang ganteng, Mbak-mbak yang cantik. Untuk kali ini ketemu lagi ya. Kali ini aku video pagi-pagi buta ini Mas Bro dan teman-teman ya. Ini kali ini aku mau tentang video untuk perawatan aquascape ya. Jadi bagaimana sih perawatan aquascape biar tetap bagus, tetap cantik, tetap bening gitu ya. Jadi kali ini simak aja. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu, boleh di like dulu. Setelah videonya disimak, nanti boleh komen ya. Terima kasih. Saatnya kita untuk melakukan perawatan ya. Ini kita lakukan perawatan untuk aquascape-nya. Kita menggunakan sikat gigi Mas Bro yang bisa mudah didapat ya di rumah. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk untuk nyari pakai sikat apa ya, kita sikat aja pakai sikat gigi. Jadi sikat gigi ini tujuannya biar lebih mudah penggunaannya, karena untuk di sela-sela kadang kan ada tanaman, ada batu-batu gitu kan ketutup. Jadi kalau pakai sikat gigi itu celah-celahnya bisa kena sikat gitu, bisa kita bersihkan. Nah, kita sikat aja di bagian kacanya ya, karena kadang di kaca itu banyak yang menempel, baik alga maupun endapan-endapannya. Kita sikat di bagian depan, bisa disikat, nanti di bagian sudut-sudut juga disikat juga. Kemudian ya pokoknya disikat aja lah Mas Bro, aja digawe mumet. Yang penting ki happy. Kita itu mainan aquascape itu buat kita senang, enjoy, kayak gitu. Kalau aku sih ya sikat-sikat itu di bagian sudut-sudut gitu penting ya Mas Bro, karena di sudut-sudut itu kadang suka ya, paling banyak itu kadang endapan ataupun alganya ya. Oke Mas Bro, kalau di bagian belakang itu di celah-celah memang perlu juga, kadang kan di celah-celah di belakang itu kadang susah terjangkau ya. Jadi kita harus tetap bersihkan. Mengapa nggak disedot dulu baru dibersihkan? Ya tujuannya kalau udah disikat dulu, kita waktu penyedotan juga itu bisa disedot untuk kotorannya. Nah, kita setelah itu kita sikat, setelah sikat itu kita bersihkan untuk tanaman Mas Bro. Kadang kan di aquascape itu tanamannya ada yang patah atau ada yang sudah menguning karena ada tunas baru lagi gitu kan. Jadi kita guntingnya pun kita aku ini pakai gunting kertas, jadi nggak ada gunting khusus ya, karena memang tujuannya di video ini kita untuk memberikan suatu yang sederhana yang bisa orang-orang dapatkan gitu. Jadi nggak menyulitkan gitu Mas Bro. Bisa pakai gunting biasa. Kita gunting mosnya ini kan udah tumbuhannya udah lumayan ya, jadi udah gondrong gitu. Jadi kadang juga ada yang lepas sedikit gitu ya, kita ambilin terus kita guntingin, kita rapiin lagi. Jadi biar kelihatannya tuh kelihatan tetap bagus gitu, tetap wow gitu loh. Nah, kalau saat pengguntingan ini kita sambil ditepuk-tepuk juga setelah digunting ya. Jadi nanti kotorannya tuh bisa turun. Jadi waktu penyedotannya tuh disedot pakai selang itu bisa nanti kotorannya gitu Mas Bro. Nah, kalau sudah dirapikan semua, barulah kita lakukan penyedotan. Nah, waktu penyedotan ini kita sambil tepuk-tepuk pelan-pelan aja, tapi jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat ya rontok Mas Bro. Jadi pelan-pelan. Itu tujuannya biar debu-debu yang mengendap itu keluar gitu loh. Jadi kesedot sama selangnya gitu. Jadi ikut kesedot kan. Kalau nggak ditepuk-tepuk, kadang endapannya masih nempel di tanaman ya, di daun gitu. Jadi kita perlu ditepuk-tepuk. Jadi kita sedot bagian mana yang perlu, yang memang banyak debu, banyak endapannya, kita sedotin aja. Kadang kotoran, karena kita kasih ikan juga, jadi kotoran ikan juga kan kadang ada di pasir ya, kita bersihkan juga, kita sedotin gitu.
tanaman yang daunnya mulai rontok gitu kan, kita sedot juga bisa, kita sedot menggunakan selang. Ini aku selangnya pakai selang biasa loh, ini aku selangnya pakai dari selang kamar mandi ini ya. Jadi apa yang ada di rumah bisa kita gunakan, jadi kitanya nggak mumet ngurusin aquascape. Aquascape tuh ribet, aquascape tuh gini-gini. Jadi kata-kata kayak gitu tuh udah nggak ada lagi buat kita kayak gitu loh Mas Bro. Jadi kita tuh enjoy, enak. Wah, aku tuh ngurusin aquascape pakai caraku sendiri ya, kayak gini gitu. Nah kalau pengurasannya jangan semuanya loh. Pengurasannya ini kita pakai pengurasannya untuk setengahnya, atau ya kalau lebih dikit ya nggak apa-apa. Yang penting masih ada airnya lebih dari 30% yang sebelumnya, karena ada bakteri baik di situ. Nah bakteri baik ini penting, jadi nanti ketika kita tambahkan lagi airnya itu ini masih ada bakteri baiknya. Nah kalau sudah dikuras bukan dikuras ya, dikurangin airnya. Nah ini kan ada daun dari mossnya ini, yang mossnya kadang gondrong-gondrong itu ya kita rapikan seperti yang saya sampaikan tadi, dirapikan. Jadi bonsai itu masih kelihatan bagus gitu loh. Jadi nggak kerawat. Kalau gini kan kerawat, kita rawat, kita potongin yang sekiranya tidak perlu atau pertumbuhannya terlalu cepat ya kita potongin, kita rapiin gitu. Jadi nanti kalau seandainya ada yang udah ini udah nguning nih, udah agak jelek nih, ya bisa kita rapiin, bisa kita tambahin, kita ganti gitu. Nah, untuk ini sih kondisinya masih bagus ya teman-teman, tumbuhannya kan bagus dia, jadi nggak aku ganti lah, ini tetap yang sebelumnya karena kan udah jadi ini mossnya juga. Nah kalau sudah, baru nanti kita lakukan pengisian. Jadi setelah dirapikan, dibersihkan semua, kita lakukan pengisian air. Nah kalau pengisian air teman-teman bisa gunakan spon ya, bisa gunakan spon ataupun filter, spon filter itu. Tapi kali ini aku pakai kain. Jadi pakai kain karena adanya kain, filter untuk sponnya kan nggak ada, jadi aku pakai kain aja. Tujuannya sih biar tanamannya itu nggak pada kocar-kacir apa ya namanya ya, biar nggak pada rusak gitu loh. Jadi pasirnya juga nggak amburadul kemana-mana. Kalau kayak gini kan tetap bisa kelihatan rapi. Jadi diisi air juga tetap nggak masalah gitu loh, karena kan kita tahan pakai kain. Lah kainnya anakku ini pakai kain bayi, pakai kainnya anakku, aku pakai ya, nggak ada kain lagi ya, kain yang agak bersih ini toh. Tapi ini udah nggak dipakai ya teman-teman, jangan kira ini masih dipakai, ini udah nggak dipakai lagi ini karena nggak dipakai, aku pakai untuk aquascape, perawatan aquascape. Pokoknya pakai aja yang ada selagi itu tidak merusak ya, pakai yang ada. Jadi kita gunakan apa yang ada gitu loh Mas Bro untuk perawatannya. Jadi kita nggak terlalu repot ya, seperti aku sampaikan tadi toh, nggak terlalu repot, nggak terlalu nggak terlalu membuat kita pusing gitu. Kemarin ada yang tanya sama saya, gimana sih Mas biar airnya tetap bening ya. Seperti yang saya sampaikan, ini perawatannya seperti ini. Nah waktu sudah diisi pasti akan kelihatan agak keruh, tapi nggak apa-apa, itu nanti akan bening ya. Tetap kita filtrasi agar tetap bening. Nah untuk hasil kondisi setelah perawatan, aku kasih lihat nih hasil perawatannya tuh seperti ini loh. Hasilnya tuh airnya tuh tetap bening, kelihatan bening, tumbuhannya kelihatan rapi, tanamannya kelihatan rapi. Wah, kalau kayak gini kita punya aquascape tuh betah teman-teman, jadi enak gitu loh buat relax gitu sambil menikmati kopi. Jangan lupa kopinya diminum ya kalau yang ngopi. Ya itu tadi teman-teman,
tentang perawatan aquascape-nya. Buat teman-teman yang baru nonton channel aku ini, boleh di like, di subscribe, jangan lupa, karena setiap klik subscribe kalian, klik like dan komen kalian itu akan membangun dan menyemangatkan aku untuk buat konten-konten berikutnya. Terima kasih, salam Aquascape Indonesia.